Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Kita Tercinta. Seperti biasa, kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari yang lain. Yang baru bergabung silakan subscribe dulu guys. Mari bersama-sama membangun channel ini agar lebih baik dengan cara tinggalkan komentar yang kiranya itu salah di mata kalian guys. Jangan lupa like dan share jika yang kalian temukan di sini bermanfaat untuk kalian. Assemble the army! Siapa yang tidak mendengar peristiwa paling bersejarah sepanjang perpecahan umat beragama? Ya, Perang Salib adalah perang yang mengatasnamakan agama ini sudah menjadi perhatian seluruh agama-agama di dunia sejak dulu kala. Betapa tidak, ratusan ribu bahkan jutaan orang mati dalam peperangan tersebut. Bahkan dikisahkan sepanjang sejarah peperangan, perang inilah yang paling mengerikan. Ini menandakan bahwa sentuhan berbau agama sangat sensitif untuk dibicarakan guys. Tapi kali ini kita akan membahasnya tanpa perlu rasa takut. Karena bagi kami, sejarah tinggallah sejarah. Yang terpenting adalah kita semua mengambil hikmah agar kejadian itu tidak terulang kembali. Kita tahu bersama, agama hadir sebagai pembatas arah berpikir manusia yang liar dan pengubah prinsip hidup agar bisa menjadi lebih baik. Bukan seperti yang digadang-gadangkan kaum ateis yang mengatakan agama itu sebagai pemecah belah antar umat dan sebagai kekangan kehidupan seseorang. Penting untuk diketahui, setiap manusia harus memiliki prinsip hidup. Kendati pun seseorang yang tinggal di dalam hutan yang tidak mengenali dunia luar, lambat laun ia akan membangun prinsip agar bisa bertahan hidup. Sama halnya dengan orang yang tidak beragama, pasti mereka menanamkan prinsip dasar dengan membuat aturan-aturan hidupnya. Begitulah cara manusia bertahan hidup, dengan menetapkan prinsip untuk membangun kehidupan agar lebih baik. Agama Samawi atau agama langit atau yang biasa kita kenal dengan agama ketuhanan datang dengan prinsip ketuhanan agar menjadi petunjuk bagi pemeluknya. Ada juga yang membuat agama versi sendirinya. Jadi tidak ada yang tidak punya agama guys. Ateis pun beragama, hanya saja mereka tidak sadar bahwa prinsip dan nilai kehidupan yang mereka bentuk adalah keyakinan mereka juga. Pada dasarnya semua agama samawi yaitu Islam, Kristen, Yahudi, bahkan Hindu dan Buddha membimbing kita ke arah kebaikan. Tidak ada satupun ajaran agama samawi di muka bumi ini mengajarkan tindak kejahatan. Dalam agama Samawi, kita diajarkan untuk mengenal ilham atau petunjuk yang membedakan benar dan salah sebagai pilihan yang harus dilalui setiap pemeluknya. Namun terkadang segelintir pemeluk agama itu memilih jalan yang salah sehingga membuat tindak keburukan seperti mencuri, mengambil hak orang lain, mencaci maki dan lain sebagainya. Perilaku ini dalam konsep agama disebut dosa, yang kelak ia akan menerima ganjarannya. Berbeda-beda setiap agama memahami konsep dosa, yang pada kesimpulannya agama akan terus menuntun setiap pemeluknya agar berlaku baik dan meninggalkan keburukan selama mereka hidup. Dalam perang salib ini sebenarnya kita juga sedikit heran ya,
mengapa umat manusia yang mengaku beragama itu terprovokasi untuk melakukan peperangan. Namun rasa heran itu terbentur ketika kita dihadapkan pada persepsi bahwa masing-masing umat beragama akan membela mati-matian terhadap agamanya sendiri. Dalam perang salib ini sebenarnya simpel untuk dimengerti, yaitu perebutan kota suci Yerusalem sebagai kota tiga agama. Masing-masing agama punya historical sendiri terkait kota suci ini, guys. Bekas peninggalan-peninggalan yang ada di sana cukup menjadi bukti kuat bahwa memang benar ketiga agama itu bersih tegang karena saling mengklaim kepemilikan kota suci tersebut. Misalnya di kota suci Yerusalem tersebut ada tembok ratapan milik agama Yahudi yang dipercaya kuat menjadi sisa bangunan kota suci yang dibangun oleh Raja Solomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ada gereja Makam Kudus milik umat Kristen yang dipercaya kuat. Disinilah perjalanan kebangkitan serta penyaliban Yesus atau Isa Al-Masih alaihissalam. Kemudian ada Masjid Al-Aqsa sebagai tempat penting ketiga umat Islam setelah Ka'bah dan Masjid Nabawi. Saat Nabi Muhammad hendak Isra Miraj, beliau transit di Masjid Al-Aqsa ini, guys, untuk melakukan ibadah di sana. Dan umat Islam percaya ketika Nabi beribadah, ia bertemu ruh-ruh para nabi dan melakukan sholat di sana. Dari peristiwa ini semuanya seolah-olah menunjuk kota ini sebagai kota penghubung antar umat beragama. Melihat dari sejarah spiritual yang kuat terjadi kala itu, ada pepatah mengatakan, guys, jika kau lihat bekas kaki di gurun, tidak mungkin tidak ada yang menginjaknya sebelumnya. Jika menarik dari penjelasan sebelumnya, agama mengajarkan kita untuk berbuat baik. Lantas mengapa pemeluknya saling berperang kala itu? Ini masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan itu adalah perbuatan kesatria Templar dahulu yang mengadu domba umat Islam dan Kristen sehingga saling berperang. Meskipun kesatria Templar baru terbentuk pasca perang salib pertama usai, namun beberapa kali kedua agama itu berusaha mencari kedamaian. Lagi-lagi dihasut oleh kesatria Templar. Mereka secara kontinu memprovokasi dengan cara membakar semangat untuk tetap berperang. Saat itu umat Islam hanya bertahan, tidak melawan. Namun karena diserang makanya perang lagi, guys. Yang pada puncaknya saat perang salib ke-9, tepatnya pada hari Jumat, terjadi peristiwa pembubaran dan pembantaian kesatria Templar atas perintah raja dan pausnya sendiri, guys. Ada yang mengatakan mereka, yaitu para kesatria Templar ini, telah merugikan umat Kristen. Ada juga yang mengatakan bahwa ordo ini telah berbuat tidak sesuai ajaran kekristenan lagi. Yang jelas, mereka dibubarkan karena kesalahan, guys. Ironisnya, mereka telah menyulut api peperangan umat Islam dan Kristen kala itu, guys. Jadi peperangan terjadi bukan karena agama itu sendiri, karena pada dasarnya agama itu mengedepankan aspek spiritual, mencegah nafsu atau emosi yang membabi buta, mencintai sesama manusia, dan selalu mengajarkan kita agar berbuat baik. Kita tengok kasus tragedi Poso misalnya. Peperangan antar agama terjadi karena ditunggangi oleh faktor politik di daerah tersebut, yang mana salah satu dari oknum memprovokasi agar peperangan terjadi, bahkan dibekali senjata, guys. Mengerikan. Sebagaimana para bankir yang kaya raya mengatakan, perang adalah uang. Begitulah kita harus menaruh perhatian agar tidak terjerumus dalam tipu daya kejahatan. Para pengikut iblis tidak suka dengan perdamaian, karena bagi mereka chaos adalah bisnis.
Inilah rahasianya guys, mengapa isu agama itu selalu dibesar-besarkan agar bisa meraup keuntungan yang besar. Lalu sampai sini mereka mengatakan dengan entengnya, agama hanya membuat pecah belah umat. Tahukah kalian wahai pembenci agama-agama di dunia, agama kami tidak mengajarkan kebencian. Semua yang tertulis di dalam kitab-kitab mengajarkan saling berkasih sayang. Jangan Anda memprovokasi kami. Kebenaran datangnya dari Tuhan Sang Penguasa Alam. Kesalahan dari saya pribadi. Saya El Farigi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.